Jalan-jalan pergi ke Mekah, tidak lupa mampir Madinah. Ayo semua banyak ibadah, insya Allah hidup jadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita wujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Nikmat yang Allah berikan sudah seharusnya tidak membuat kita kufur, namun justru bersyukur. Tidak membuat kita bermegah-megah, namun justru memperbanyak sedekah. Apalagi meningkatkan gaya hidup, padahal kita harus selalu merasa cukup. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia paling mulia. Uswatun hasanah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah menjadi cahaya petunjuk bagi umat manusia. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasul sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak merasa sedang dalam fase malas? Malas untuk melakukan ibadah, tidak semangat untuk menjalani kehidupan, bermalas-malasan setiap hari. Tapi di sisi lain justru kita menghabiskan banyak waktu untuk scroll media sosial, berjam-jam lamanya hingga lupa waktu. Kemudian kita membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita yang gini-gini aja. Pernah? Sama, saya juga pernah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu mengingat kembali tujuan kita diciptakan sebagai seorang manusia sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini sebagai pengingat kita bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Agar kita terus meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kedekatan kita terhadap Allah. Ibadah di sini tidak hanya hubungan dengan Allah, hablum minallah, tapi hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, dan juga hubungan kita dengan alam, hablum minal alam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini marilah kita jadikan momentum untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi seorang manusia yang lebih berkualitas, menjadi seorang muslim dan muslimah yang lebih berkualitas, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kita bisa mulai dengan meningkatkan sholat, yang mungkin kemarin hanya sholat fardu, kita tambah dengan sholat sunnah. Yang kemarin sholat duhanya hanya 2 rakaat, kita tambah menjadi 4 rakaat, menjadi 6 rakaat. Tapi sholat tidak hanya sekedar sholat. Kita juga harus paham makna dari bacaan sholat. Lisan kita berkata, pikiran kita menerjemahkan, dan hati kita meresapi. Sehingga sholat kita lebih khusyuk. Yang kedua, memperbanyak waktu dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, kita dapat meningkatkan bacaan Al-Quran kita saat bulan Ramadan. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat kita jadikan hikmah dan pedoman dalam hidup kita. Tapi hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, untuk ibadah kita membutuhkan badan yang sehat dan fisik yang kuat. Sehingga kita juga harus menyeimbangkan antara ibadah dan juga memperbaiki pola hidup kita agar kita menjadi lebih sehat. Caranya dengan apa? Yang pertama, melakukan olahraga.
Kita luangkan waktu barang 30 menit, jalan-jalan ringan, atau ada yang suka olahraga lain, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperbanyak minum air putih. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. Hadirin yang dirahmati Allah. Setelah hubungan kita dengan Allah, kita juga memiliki hubungan dengan manusia. Hablum minan nas. Hubungan dengan manusia ini harus senantiasa kita tingkatkan. Kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk dalam bulan Ramadan ini, kita meningkatkan, memperbanyak infak. Kalau kita punya 10.000, kita infakkan 10.000. Kita punya 5.000, kita infakkan 5.000. Kita punya 1.000 aja, kita infakkan 1.000 itu. Tapi ibu-ibu, infak gak hanya uang. Kita juga bisa memberikan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Nah, selain memberikan infak, kita juga menjalankan kewajiban kita untuk berzakat. Zakat bisa kita salurkan melalui Lazis Mujateng KLPWNA. Nah, zakat ini sebagai bentuk upaya untuk membersihkan harta kita, serta upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, hal yang sering kali kita lupakan adalah hablum minal alam. Bagaimana hubungan kita dengan alam. Dalam surat Al-A'raf disebutkan wala tufsidu fil ardi. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Hidup sebagai manusia yang berdampingan dengan alam seharusnya memunculkan rasa cinta kita terhadap alam. Salah satunya dengan merawat alam. PWNA Jawa Tengah menginisiasi sekolah dan juga komunitas Ibu Jaga Bumi sebagai bentuk ikhtiar untuk merawat alam. Kita juga bisa merawat alam dari rumah. Salah satunya dengan mengelola sampah yang berasal dari rumah kita. Sampah organik bisa dijadikan kompos dan sampah anorganik bisa dijadikan barang yang berguna ataupun bisa disalurkan melalui bank sampah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah di bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan kualitas diri kita, memperbaiki diri kita, baik hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan manusia, hablum minanas, dan hubungan kita dengan alam, hablum minal alam. Jika ada jarum yang patah, janganlah engkau gundah gulana. Jika ada kata yang salah, jangan disebar kemana-mana. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Jika ada kata yang salah, mohon saya dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.